Okay, so welcome back again to my channel. It's Vio here. So today kali ini aku bakal bisa dibilang kayak announcement or you can say make a channel update for this channel. So karena sebentar lagi kan bisa dibilang ini ya, anime tuh bakal ada musim baru ya, new season, yaitu adalah fall gitu kan ya, fall 2023, dimana itu sekitar 5 hari lagi atau 5 atau 6 hari lagi gitu lah, pokoknya intinya hari Ahad atau hari Minggu besok itu tuh udah fall, udah bulan ini ya, Oktober. Berarti ditandai sekaligus kayak musim baru ya, new season gitu bisa dibilang. So today I'm gonna continue or I'm gonna announcing a new anime that I will be checking out in this fall season, for the new season. Jadi kali ini aku bakal ngumumin beberapa anime yang bakal aku cek juga gitu kan ya, untuk aku reaksi nanti di bulan fall gitu ya. Dan kebetulan sih ini ada yang udah mulai bulan September juga ya. Jadi bulan September itu udah ada yang mulai dari Jumat besok di tanggal 29 kalau nggak salah aku. Jadi makanya tuh aku sengaja bikin sekarang announcement atau updatean channel gitu, update reaksinya gitu, line up-nya gitu bisa dibilang, karena biar bisa lebih fokus dan kali ini juga bisa nyiapin gitu ya, prepare juga buat beberapa anime yang bakal aku reaksi ke depannya untuk season kali ini gitu. Jujur sih sebenarnya kalau untuk maraton anime itu aku masih belum bisa putuskan gitu kan ya, karena aku masih terkait Bleach, aku masih ada Bleach, terus juga Vinland Saga aku juga masih belum selesaiin. Vinland Saga itu aku baru masuk ke season kedua gitu kan ya. Jadi aku bakal lanjut untuk Vinland Saga sama Bleach-nya gitu. Cuman kalau yang lain aku masih belum tahu. Mungkin entah aku tunda dulu kali ya program maraton anime yang udah lalu-lalu gitu. Dan aku kayaknya bakal lanjut dulu ke anime yang per season atau anime yang ongoing gitu bisa dibilang ya. Bahkan tuh ya, yang season kali ini aja tuh harus ada yang aku tunda dulu kayaknya untuk aku cicil, entah itu fall kali ini, entah di season selanjutnya. Karena bisa dibilang season kali ini tuh aku memang fokus ke maraton sih ya. Jadi aku sampai kayak mengabaikan ongoing. Udah beberapa season kayaknya aku memang selalu kayak maraton dulu, ongoingnya aku tunda dulu gitu kan ya. Paling cuman kayak yang 2 atau 3 gitu aku ngambil ongoing gitu kan ya. Cuman kalau ongoing yang kali ini tuh nggak tahu kenapa sih, season yang kali ini tuh beda banget sih. Kerasanya beda banget pas aku ngeliat line up-nya juga tuh, aduh gila sih, banyak banget gitu kan ya. Maksudnya yang akan aku reaksi dan emang pingin gitu bisa dibilang kan ya. Oke, so seperti yang kita tahu ya, fall kali ini tuh banyak banget beragam macam anime gitu ya, anime yang bisa kita temui gitu. Banyakan itu memang genrenya emang berbeda-beda gitu dan bermacam-macam gitu ya. There is a various genre in this season ya, in fall gitu. Ada romance shoujo, terus juga ada adventure action gitu, fantasi gitu kan ya. Tapi paling banyak tuh ya adventure plus fantasi dan juga kayaknya dan juga ada beberapa anime yang kayak lanjutan season dari sebelumnya gitu. Kayak misalkan ini ya, aku udah ngecek gitu kayak misalkan itu yang kalau nggak salah itu Spy Family, pasti Spy Family season keduanya. Terus sama Dr. Stone itu lanjutan dari kemarin ya, lanjutan dari season kali ini itu Dr. Stone season ketiga kalau nggak salah. Terus bulan depan gitu bakal lanjut untuk yang kur keduanya gitu kan ya bisa dibilang. Terus apalagi? Oh iya, The Eminence in Shadow nih. Ini pasti yang bakal ditunggu-tunggu sama teman-teman semuanya sekaligus, apalagi kayak pecinta isekai, fantasi, dark fantasi kayak gitu. Dan itu tuh sekaligus kayak sekaligus juga mengkonfirmasi kalau itu adalah salah satu anime pertama, first anime dan yang akan aku reaksi, akan aku nonton, aku akan
wajib itu kayaknya sih, karena kan memang kemarin juga aku maraton The Eminence in Shadow itu episode season 1 tuh bener-bener kayak meninggalkan kesan yang mendalam dan kayak bagus banget sih. First impression aku untuk The Eminence in Shadow itu adalah ceritanya itu kayak lugas, nggak menye-menye, atau maksudnya bisa dibilang kayak, maksudnya meskipun agak ada random, banyak banget random thingnya gitu ya, hal-hal random, tapi masih kayak terarah gitu, dan kayak urusan kayak balas dendam atau apa segala macam yang terkait apapun kayak gitu, itu nyambung aja. Dan aku suka sih, aku suka sama jalan ceritanya juga, jadi ke aku juga nyampai, dan ke aku juga nyampai dan enak banget gitu maksudnya, dan pas banget. Itu emang anime yang aku tunggu banget untuk season keduanya gitu bisa dibilang. Dan terus aku anime kedua itu kayaknya sih Spy Family kayaknya ya, season kedua, tapi aku masih belum juga yakin gitu ya, karena Spy Family ini aku tuh kayak takut gitu, karena di season satunya itu kemarin kan bukannya aku nggak nyelesain ini ya videonya, kalau nggak salah aku pernah ngereaksi itu sampai episode 18 atau episode berapa gitu ya, apa episode 16 gitu, aku lupa juga. Cuman itu tuh banyak banget dari video aku itu yang ke blog, bahkan sampai kayak dihapus gitu sama sampai dihapus gitu sama studionya gitu. Jadi aku kayak antara ngambil iya atau enggak gitu kan ya. Tapi kalau nonton pasti aku tonton sih. Iya, kalau tonton aku pasti tonton gitu. Cuman nggak tahu aku bakal reaksi atau enggak gitu. Ya semoga aja bersahabat ya kali ini hak ciptanya ya untuk season kali ini Spy Family, karena sayang banget sih. Aku udah kayak excited gitu untuk season keduanya. Bahkan mereka kayak niat banget, nanti kan Desember juga ada movie-nya kan ya. Jadi kayaknya sayang banget kalau misalkan aku nggak reaksi gitu ya, nggak bagiin sama teman-teman semua gitu ya, teman-teman semua. Oke, so itu dia. Jadi kedua Spy Family, tapi itu masih ada kemungkinan enggak kalau misalkan hak cipta ya, berhubungan sama copyright gitu. Nah, terus yang ketiga tuh ada Free Ren. Nah, itu tuh baru banget, fantasi juga, tapi Free Ren The Journeys, The End of Journeys, The Begins of Journeys End kalau nggak salah aku ya. Jadi itu tuh sempet kayak bukan viral sih, bisa dibilang kayak lagi trending gitu ya kemarin-kemarin waktu pas kalau nggak salah trailernya muncul. Terus pas tahu itu tuh yang nyanyiin openingnya YOASOBI, terus yang ending itu kalau nggak salah yang nyanyiin itu Millet. Nah, aku tuh langsung kayak pantesan ini trending gitu. Kayaknya sih memang strategi, nggak tahu kenapa, tapi kayaknya strategi pemasaran mereka itu kayaknya sengaja naruh dua penyanyi yang trending gitu, buat supaya mungkin orang penasaran gitu, mungkin dan ya tertarik untuk nonton itu gitu. Cuman yang aku ekspektasi dari Free Ren ini tuh bisa dibilang kayak, kalau nggak tahu kenapa sih, kalau mereka sampai milih YOASOBI gitu buat opening, itu berarti nggak bakal mungkin terjadi hal sama kayak Oshinoko, yang kalau misalkan mereka ceritanya itu bakal lebih mendalam gitu loh, jadi kayak menguras emosi segala macam gitu. Karena kan YOASOBI itu terkenal kayak gitu kan ya. YOASOBI itu lagu-lagunya itu kayak sebenarnya tuh sedih, cuman dia membawakan musiknya tuh, beatnya tuh kayak upbeat, kayak ceria gitu. Padahal sebenarnya dalam dalam lagunya itu tuh, arti lagunya tuh kayak ngenes banget, kayak sedih banget gitu. Jadi aku rasa sih memang ini ya, bisa dibilang kayak cocok kayaknya si YOASOBI bawain itu, dan milih YOASOBI kayaknya karena mereka tuh targetnya emang mirip-mirip kayak Oshinoko mungkin, tapi lebih kayak dalam lagi gitu ya, selamannya lebih dalam lagi. Dan ini bedanya adalah fantasi gitu kan ya. Mungkin entah kenapa aku bisa kayak dapet gambaran gitu, kayak kayak pertama kali mungkin mirip-mirip kayak vibe-nya Mushoku Tensei. Cuman kalau Mushoku Tensei itu kan kayak nilai plus atau nilai pembedanya itu adalah dia tuh kan agak sedikit mesum-mesum gitu ya, maksudnya kayak ada ecchi-ecchinya gitu kan ya. Cuman kalau Free Ren ini pas aku ngeliat sih lebih kayak slice of life, action yang kayak gitu. Jadi
lebih kayak karakter utamanya tuh bener-bener kayak disorot banget gitu, seorang ILF ya kalau nggak salah aku, si Frieren ini ya. Terus yang keempat itu ada ini tuh agak beda sama yang lain ya. Mungkin yang lain nggak tahu sih, aku kayaknya apakah tertarik sama yang tipe-tipe kayak gini. Cuman yang keempat itu ada Apothecary Diaries. Jadi ini diary seorang apoteker gitu, apoteker yang apa ya bisa dibilang, ini tuh latar belakangnya settingnya tuh kayak di Cina-Cina gitu ya, karena dari tokohnya aja kayaknya namanya Cina gitu ya. Cuman dianimasikan dan suara dubbingnya Jepang gitu kalau nggak salah aku. Jadi awalnya tuh aku tuh nggak sengaja nemuin trailer ini tuh, dan tertariknya itu adalah gara-gara sama lagi-lagi animasinya. Animasinya tuh kayak keren parah gitu loh. Ya tahu sih, yang garap itu kalau nggak salah OLM gitu kalau nggak salah. Ya diakui sih OLM itu memang kalau soal animasi, terus juga desain animasi, untuk animasinya itu tuh keren banget, dan aku kayak suka banget. Atau kenapa, mungkin karena yang nyentrik atau coloringnya kali ya, pewarnaannya tuh yang sebenarnya sih biasa. Mungkin kalau ada yang orang yang nggak tertarik sih sebenarnya biasa aja sih, cuman menurut aku kayak yang pas aja gitu komposisinya gitu kan ya, komposisi antara jalan cerita sama animasinya, terus juga desain artnya gitu ya, seni artnya gitu, nggak tahu kenapa style artnya gitu nggak macem-macem gitu. Maksudnya ini tuh kayak mirip-mirip, meskipun ini tuh kayak ada sisi-sisi kayak apoteker gitu, jadi kayak ada medis-medis gitu lah, bukannya farmasi gitu, tapi pas aku ngeliat trailernya itu kayak ada melucut ke misteri-misteri gitu. Jadi dia tuh kalau nggak salah kayak sekolah jadi apoteker supaya jadi apoteker gitu, apotekeris gitu, dan ketemu sama, aku nggak tahu apakah dia seorang raja atau seorang apa, kayaknya dia punya jabatan gitu sih, cowok gitu kan. Nah setelah dia bertemu dengan cowok itulah dia banyak banget kehidupan dia ya, struggle-nya, terus menemukan kayak mungkin entah ratu entah apanya gitu yang terkena racun. Nah dari sanalah dia kayak bersikeras untuk mencari obat penawar supaya bisa menyembuhkan ratu atau apalah gitu segala macamnya, kayak segitu sih kalau aku ngeliat dari trailernya ya. Nah untuk yang kelima ini aku malah aku reaksi ini romance pertama aku nih. Bukan romance sih sebenarnya, bisa dibilang kayak shoujo gitu ya, genre shoujo romance gitu, A Girl and Her Guard Dog, atau bisa dibilang, atau bahasa Jepang tuh Ojo to Benken-kun. Ini tuh yang garap itu Studio Project nomor 9 ya, seperti yang kita tahu ya. Studio Project nomor 9 itu tuh terkenal banget sama yang romance, dan kayak romance-nya tuh memang shoujo. Jadi kayak spesialis shoujo gitu. Yang tahu Higehiro, terus sama kemarin tuh Otonari no Tenshi ya kalau nggak salah, yang si siapa sih yang rambut blonde yang Mahiru itu kalau nggak salah aku, itu mereka juga garapannya itu kalau nggak salah Project number 9, Studio Project number 9, dan nggak tahu kenapa sih aku udah percaya aja sih kalau Studio Project number 9 itu emang totalitas kalau untuk ngegarap manga-manga shoujo kayak gitu. Jujur kenapa aku ngereaksi ini, karena aku sudah menantikan, aku tuh baca manganya gitu kan ya, aku baca manganya, jadi aku menantikan banget gimana tokoh-tokoh dia itu di voice actor-kannya gitu kan ya, bentukannya gitu kan ya. Jadi sebagian besar tuh aku udah tahu ini sih, udah tahu jalan ceritanya, cuman kayak penasaran gitu loh, gimana kalau bentuk kayak gini karakternya kalau disuarain dia dimasin gimana nih, bakal seperti apa gitu bisa dibilang. Makanya aku favorit banget sih. Emang ini manga kesukaan aku sih yang Ojo to Benken-kun ini. Aku tuh ngitung-ngitung kayak pingin nyicil atau pingin bisa dibilang kayak memasuki dunia romance, genre romance shoujo gitu ya. Karena season kemarin atau season summer kali ini tuh aku kayak gak enak banget gitu. Sebenarnya tuh aku pingin nonton atau ngereaksi My Happy Marriage ya, tapi kayak waktu tidak mengizinkan gitu ya. Jadi bisa aja aku maraton My Happy Marriage gitu ya, mungkin tadi di season fall, entah di season selanjutnya gitu ya. Tenang aja kok, beberapa anime yang sudah itu kalau misalkan aku suka pasti aku bakal reaksi, tapi bukan nggak bisa tepat waktu juga sih. Jadi
agak dipilah-pilah gitu ya, agak dipilah-pilah gitu, mana yang harus diprioritasin, mana yang harus direaksi dulu, karena ini kacau sih, ongoingnya pada bagus-bagus semua sih ya, masalahnya kayak pada ini ya, pada pada apa sih, pada ini berlomba-lomba untuk bagus-bagus semua, jadi pusing saya mau nge-react yang mana gitu loh. Nah terus paling untuk lanjutannya itu paling ya Jujutsu Kaisen sih ya. Jujutsu Kaisen season 2, season 2 itu masih berlanjut, jadi aku bakal lanjutin itu juga. Terus sama sekaligus ini aku bukan reaksi anime aja ya, bukan reaksi anime aja. Ini aku bakal kayak nambahin drakor juga setelah drakor kemarin yang bisnis proposal selesai. Mungkin aku tuh ada pertimbangan tuh, sebenarnya aku tuh pengen ngelanjutin The Glory ya, yang Song Hye Kyo itu. Cuman kemarin itu ada yang request, Kak reaksi dong Kak yang moving itu, yang katanya sekarang tuh lagi kayak seru-serunya gitu, baru episode 15-an 16-an gitu katanya. Jadi aku tuh masih bingung antara aku bakal ambil dua-duanya atau aku bakal ambil salah satunya gitu, moving aja, atau aku harus namatin atau nyelesain The Glory dulu. Karena kayaknya kalau aku pikir nggak mungkin sih aku bisa dua K-drama dalam seminggu itu ya. Sementara ini aja udah padat banget gitu ya untuk yang ongoing ini ya. Aku bakal usahain sih kalau ongoing ini tuh bakal bisa dibilang kayak sampai habis gitu kan ya, sampai tamat, karena bisa dibilang ini pure memang aku pingin nonton sih. Ya pure karena pingin nonton gitu, jadi kayaknya diusahain bakal tamat sih ya gitu ya, kalau bisa dibilang. Nah jadi kalau untuk K-drama itu aku masih bingung antara aku ngambil dua, The Glory sama Moving kah, atau aku hanya ngambil Moving aja atau Glory dulu. Aku masih belum tahu ya, tapi kira-kira teman-teman sabar aja dulu ya, nanti juga pasti bakal bakal aku turutin satu-satu gitu ya K-drama. Kalau misalkan teman-teman punya rekomendasi lain gitu kan, yang K-drama yang lama-lama gitu misalkan, yang selagi belum aku tonton, ya nggak apa-apa sih, pasti aku ambil juga sih kayaknya gitu ya. Kayaknya gitu sih ya, paling segitu aja paling ya. Kayaknya nggak bakal aku kasih trailer juga, karena takut kena blok gitu video trailernya gitu kan ya. Jadi teman-teman bisa cek sendiri aja, tapi yang jelas sudah aku kasih gambaran ongoing untuk fall kali ini tuh line up-nya. Aku cuman yang baru itu cuman 5 doang. Aku cuman reaksi 5 anime baru yang ongoing untuk fall. Terus selebihnya aku kayak masih maraton, kayak Jujutsu Kaisen kan masih lanjut. Terus Bleach juga aku masih maraton. Terus Vinland Saga aku masih lanjutin gitu. Dan terakhir untuk namatin terakhir bisnis proposal, kalau nggak ada halangan tuh berarti 2 minggu lagi tuh bakal tamat gitu kan ya. Nah aku masih belum tahu apakah aku bakal ngereaksi 2 sekaligus, The Glory sama The Moving kah gitu kan ya. Soalnya pas aku ngeliat jadwal gitu, kayaknya aku tuh bakal numpuk gitu di hari Jumat teman-teman, karena Jujutsu Kaisen itu kan kalau nggak salah Kamis malam gitu kan, tapi aku tuh bisanya Jumat pagi, jadi udah pasti hari Jumat pasti aku upload gitu. Terus Free Rent tuh juga Jumat malam ya kalau nggak salah ya, Jumat malam, dan semoga aja bisa sih Jumat malam itu ngerekam terus langsung upload gitu kan. Nah kalau terus satu lagi tuh yang Ojo to Banken-kun yang A Girl and Her Guard Dog itu juga Jumat pagi teman-teman. Jadi bisa dibilang kayak Jumat itu kayaknya full sih, kayaknya aku kayak mentok di Jumat gitu. Terus sama paling The Eminence in Shadow tuh paling Kamis pagi paling ya bisa ngerekam, terus juga nanti langsung upload. Terus kalau misalkan kayak Spy Family sama Apothecary itu Minggu. Jadi bisa dibilang aku tuh numpuk, bisa dibilang untuk anime ongoing itu aku bakal upload itu di Kamis, Jumat sama Minggu gitu. Tapi paling numpuknya itu Jumat sih, Jumat pagi dan malam gitu. Ya paling segitu aja sih untuk ininya. Selebihnya itu hari-hari selebihnya itu untuk ini sih, maraton aja, anime maraton yang sedang aku tonton gitu bisa dibilang.
sedang aku reaksi gitu ya. Oke, so that's for today. Mungkin pas aku ngelihat beberapa pemetaannya itu, mungkin untuk season selanjutnya baru itu kayaknya aku cuma ngambil 2 apa 3 gitu. Nah setelah itu baru aku kayaknya banyak ngemaratonin gitu kayaknya sih ya. Kayaknya nih, karena baru rencana sih ya, baru plan kayak gitu, belum fix sih, belum fix banget. Oke paling segitu aja. Thank you for your attention, thank you for watching. Ya semoga teman-teman bisa menanti gitu kan ya, karena Jumat besok tuh berarti udah dimulai. Jumat besok itu aku udah mulai untuk yang free rent gitu kan ya, episode pertama. Katanya sih episode pertama itu sampai kayak 2 jaman gitu, bukan sih, kayak yang Oshinoko yang episode 1 kayaknya sih, katanya. Terus yang udah aku mulai baru itu Jumat besok itu ya Ojo to Benken-kun yang tadi, yang anak sekolah sama Yakuza itu, kisah cinta romance shoujo itu. Jadi sama Jujutsu Kaisen. Jadi Jumat besok aku numpuk, dan itu udah masuk ke anime yang baru sih ya, anime baru, season baru gitu bisa dibilang. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah support dan juga ikutin channel ini. So ya, terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa tinggal like, comment, share, dan subscribe. So ya, thank you.